Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Oke. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa membantu mencarikan solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Padmaningrum SH MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, yang sekaligus juga sedang menjadi Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru PDB 2020 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Terus Ibu G? Ya. Jadi saya memang pertama akan mempertanyakan soal PPDB ini, yang nanti selanjutnya ada beberapa hal mungkin yang perlu diberi penjelasan. Yang pertama mengenai PPDB ini, Bu. Ini kan pertama kali pendaftaran melalui online dan sekaligus juga lampiran-lampiran yang dibutuhkan di-upload melalui online. Nah, itu di dalam masyarakat memang ada keluhan-keluhan, tapi mungkin penjenengan bisa menjelaskan apa saja sebenarnya yang mereka yang menjadi masalah masyarakat dengan sistem ini. Bapak, masalah pertama mereka itu tidak tahu sistem pertama untuk pendaftarannya dulu. Ya, juknis dan sosialisasi sudah kita berikan ke semua sekolah dan cabang dinas, dan bahkan sudah kita share ke beberapa media juga. Tetapi ada beberapa kendala Bapak terkait dengan PPDB saat ini. Itu banyaknya karena kita itu dihubungkan dengan beberapa lembaga Bapak. Yaitu untuk KK dengan Dukcapil, berarti itu link dengan Kemendagri. Terus tenaga COVID itu dengan Dinas Kesehatan, dan juga terkait dengan afirmasi khususnya anak-anak pondok pesantren, panti asuhan, gitu Bapak, itu juga dengan Dinas Sosial, terus juga terkait dengan masyarakat miskin, yaitu data BDT, terus kemudian juga terkait dengan BAN, Badan Akreditasi Nasional, gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini ternyata data-data mereka itu tidak akurat gitu. Tapi ada yang akurat, tapi ada yang belum direview gitu Bapak. Nah, dengan BAN juga seperti itu. Jadi dengan BAN mungkin pendaftaran itu jangkanya dia sudah 10 tahun diakreditasi tapi tidak diupdate gitu Bapak. Nah, ini banyak kendala-kendala dan juga tenaga COVID Bapak. Karena tenaga COVID ini sesuai komitmen Bapak Gubernur, ini untuk diakomodir karena mereka telah berjasa untuk penyebaran virus itu Bapak dan mereka taruhannya nyawa, sehingga Bapak Gubernur menginstruksikan bagaimana tenaga COVID yang berdampak langsung ke hal itu untuk anaknya diakomodir. Ternyata kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan kita sebenarnya hanya menerima SK, tapi kita kan hal itu melonjak terus datanya Bapak. Datanya melonjak terus. Nah, dengan KK juga seperti itu Bapak. Nah, ini kayak SKTM jilid 2. Ya, jadi dengan SKD, surat keterangan domisili, ini ternyata krusial sekali. Jadi yang penting bikin SKD, cari alamat dekat sekolah sehingga diterima gitu Bapak. Karena kakaknya itu tidak bisa terupdate di situ di KK gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini Bapak Gubernur 3 hari berturut-turut ke dinas mengidentifikasi dan kita mencari langkah-langkah untuk perbaikan Bapak. Dengan langkah-langkah perbaikan kemarin hari Sabtu kita fikon dengan seluruh kepala sekolah SMA dan SMK. Ini bagaimana mereka nanti dampaknya untuk memverifikasi ulang data secara fisik Bapak. Tapi kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi mulai hari ini, siang hari ini, kita sudah buka webnya ke seluruh sekolah. Sekolah suruh mengidentifikasi kecurangan-kecurangan itu. Ternyata banyak kecurangan juga pada
terkait dengan prestasi, yaitu dengan piagam penghargaan yang berjenjang, Bapak. Jadi misal kayak drum band ya, drum band juara tingkat nasional. Terus drum band juara tingkat nasional itu kan tidak ada berjenjang, tidak ada drum band per kabupaten, provinsi, langsung nasional bahkan internasional. Karena di Juknis kita juga mengantisipasi bagaimana anak-anak berprestasi yang telah membawa nama Jawa Tengah di tingkat nasional, walaupun nilainya kecil, tetapi mereka ada lampu hijau itu tandanya diterima. Sehingga banyak yang ngeklik, ini drum band juara nasional, langsung diklik berjenjang. Nah ini sangat banyak sekali. Ini kemungkinan tidak ketahuan dari peserta didik, Bapak, atau orang tua. Yang penting anak juara 1. Dan saya yakinlah di sini kita semua dengan PPDB ini kita menjadikan kita semua bagaimana kita mendidik masyarakat untuk berintegritas. Jadi ini benar-benar PPDB yang berintegritas karena apa? Kita tidak tahu fisiknya, tapi mereka hanya mengeklik apa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi. Sehingga ini banyak masalah, dan ini mulai hari ini sampai nanti tanggal 24 sekolah diberi hak untuk memverifikasi ulang bila data-datanya ini mencurigakan, dan ini diberikan mengapa sampai tanggal 24, karena tanggal 25 itu kan pendaftaran terakhir, Bapak. Jadi masyarakat suruh membenahi dulu. Ya, nanti diundang untuk dibenahi supaya dengan pembenahan itu ada waktu timing 1 hari, mereka itu daftar secara berintegritas. Jadi sesuai apa yang ada. Dan ini banyak ada salah satu, saya tidak saya sebutkan kelurahannya dan sekolahnya, Bapak. Satu sekolah itu dihuni 1 kelurahan, Bapak. Jadi dengan seperti itu kan kita tahu kalau itu bukan tidak mungkin gitu loh, Bapak. Dengan seperti ini kendala-kendalanya banyak sekali. Ini memang masa-masa ini kita harus sabar dan juga harus menerima. Karena memang kita tidak bisa memberikan pelayanan optimal karena kita tidak bisa berkerumun, kan, Bapak. Sehingga dengan ini sekolah diberi verifikasi, hak memverifikasi mana-mana data anak boleh dibuka, tapi catatan juga di situ kita memberikan surat pernyataan pada sekolah. Bila kepala sekolah tidak melakukan verifikasi, ini taruhannya jabatan ini, Bapak. Dan juga masyarakat harus merubah, harus merubah sesuai kondisi yang ada. Calon peserta didik untuk merubah sesuai kondisi yang ada. Dan itu buat surat pernyataan. Dan bila tidak merubah, ini juga ada saksi integritas, dan itu mungkin kita berikan saksi, kita salurkan ke sekolah lain. Jadi kita tidak mengedar, tapi kita salurkan ke sekolah lain bila memungkinkan, Bapak. Karena peserta didik sekarang ini meludaknya minta ampun, Bapak. Jadi kemungkinan yang diterima itu hanya sekitar 40%. 40% gitu ya? 40%. Iya, Bu. Jadi sebelum saya tanya mengenai masalah ini, yang ini kan substansi ini. Yang sekarang ada keluhan juga bahwa mereka nggak bisa mengakses itu karena masalah teknis, masalah internet, masalah jangkauan untuk. Kalau ada yang kayak begitu, gimana caranya, Bu? Ya, gini, Bapak. Waktu hari pertama kita kan bekerja sama Dukcapil, kalau akses dari Telkom itu bisa dipenuhi semuanya. Nah, dengan Dukcapil katanya 50 dengan kapasitas 50 itu sudah cukup gitu. Terus tapi kita pesen dengan kapasitas 3.000 gitu kan. Nah, dengan 3.000 itu ternyata peserta didik pendaftaran hari pertama itu hampir 40.000, Bapak. Nah, 40.000, jadi ngadat. Nah, kemudian Bapak Gubernur kan hadir pada kesempatan itu, langsung kita loskan siang hari itu menjadi 1 juta. 1 juta. Jadi untuk sekarang sudah aman, Bapak.
Jadi tidak kalau ada masalah. Ya, pendaftaran itu kan kalau nggak salah lulusan itu sekitar 250 ribuan, Bu ya? Ya, Ya, sekitar itu kan lulusan SMP yang 250 saya masuk. ribuan. Tapi Ya. kan apa ya, yang mengupdate itu kan satu orang, bisa kakaknya, bisa Ya, mamanya, bisa papanya. baik. Jadi Ya. meledak gitu, Bapak. Ya. Bu, kemudian yang pertanyaan saya berikutnya, ini kan berarti apa ya? Perkiraan kita bahwa kita mau mendidik masyarakat supaya terlatih jujur dan sebagainya, apalagi kan di situ sudah ada fakta integritas kalau nggak salah, ada form itu yang harus ditandatangani. Form pertama ya Bapak itu. Berarti itu nggak mempan kalau gitu. Nggak mempan Bapak. Luar biasa. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah yang akan diverifikasi oleh sekolah itu semua atau yang dicurigai saja? Pertama kita ke data piagam penghargaan Bapak. Karena misal kayak di SMA 3 Semarang kemarin kita buka, itu hijaunya banyak banget Bapak. Hijau banyak banget karena SMA 3 itu kan diburu Bapak. Diburu. Jadi ini SMA 3 Semarang ini paling tidak verifikasinya sangat banyak sekali dibanding SMA 10, SMA 16 gitu Bapak. Karena mereka kadang jalur prestasi itu kan banyak diburu yang sekolah-sekolah besar. Kalau Solo mungkin SMA 1 gitu kan Bapak. Jadi ini yang sekolah-sekolah besar terkait SKD dan piagam penghargaan harus dilihat gitu. Ya. Tapi maksud saya itu inisiatif untuk melakukan verifikasi itu datang dari sekolah atau semua harus datang gitu Mas? Gini Bapak, verifikasi kita lakukan nanti strategi COVID, tapi tetap ada protokol kesehatan dan ini sementaranya hanya yang dilihat ada masalah SKD dan piagam penghargaan. Jadi tidak berduyun-duyun semua. Jadi sekolah nanti akan buka mana-mana yang mencurigakan karena SKD ini yang begitu banyaknya Bapak. SKD itu yang berkaitan dengan zonasi Bu ya? Iya. Yang kalau prestasi kan tidak perlu SKD Bapak. Yang zonasi ini yang perlu dilihat karena SKD itu ya tadi SKTM jilid 2. Kalau dulu Pak Gub kan surat keterangan tidak tahu malu ya. Nah, ini kemarin Pak Ganjar juga mengatakan SKD surat apa ya. Jadi ada apa kalimat yang memang itu kita masyarakat kita lah gambaran gitu. Iya. Itu saya membaca di media kok tidak hanya datang ke sekolah, ada yang datang ke kantor Dignas juga ada itu. Ada yang datang masyarakat itu ke kantor Dignas. Banyak Bapak. Makanya. Kemarin kunjungan itu hari kedua paling bludak Bapak. Paling bludak itu hari kedua ya antara 250-an peserta didik yang hadir di kantor Dignas. Tapi yang menghubungi lewat telepon, lewat handphone itu juga banyak sekali. Dan ini ternyata pembelajaran kita bersama. Jadi saya juga masyarakat ada yang mengadu ke saya. Mereka tinggal di misal Pucang Gading nih Bapak. Dan dia sehari-hari di Pucang Gading. Mengapa kok bisa diterima di SMA 2? Nah, ternyata kan pakai SKD di tempat tinggal tantenya gitu loh Bapak. Nah, ini kalau masyarakat melihat seperti itu, tolonglah surati Dignas dan kita akan menyelesaikan. Nah, ini benar-benar masyarakat diuji, yang menilai masyarakat, kan gitu Pak. Yang menilai masyarakat dan masyarakat diuji untuk kejujuran gitu. Artinya bahwa protes-protes itu juga bisa dicarikan solusi gitu ya Bu ya? Iya, kita carikan solusi juga. Jadi apapun kemarin kita juga ke sosialisasi ke sekolah dan seluruh cabang dinas. Memang ini kondisi yang berbeda. Tolong mereka dilayani dengan tersenyum. Karena mereka emosi toh Pak. Ya emosi, kalau kita emosi jengkel juga memang kita nggak boleh, aturannya seperti itu nggak boleh karena mereka begitu menginginkan anaknya sekolah ya Pak ya. Dan nilainya kalau tidak mencukupi itu
kita juga merasakan begini Bapak, kondisi seperti ini kan banyak kemiskinan yang bertambah. Ya, oh, betul. Ya, jadi harus kita layani benar-benar dan kita carikan solusi. Ya. Jangan harus di SMA 3, ya. jangan di SMK 7 yang diburu, tapi di sekolah manapun, yang penting anak ini bisa tersalur di mana. Ya. Bu Patmaningrum, saya juga mendapat informasi, ada yang mengatakan begini, Pak, ini ada daerah yang di kecamatan tidak ada SMA negeri, tidak ada SMK negeri. Nah, ini apakah mereka tidak seperti dianaktirikan harus sekolahnya jauh gitu? Itu gimana kalau kasus itu? Ya, memang kita itu sebenarnya belum siap untuk zonasi ya Bapak. Karena Sarpras yang ada, kondisi pemetaan sekolah, akses sekolah itu dibangun dulu tidak dasarnya zonasi. Oh, okay. Ya. Nah, dengan seperti ini makanya kita ambil peran yang besar, anak-anak berprestasi itu di kecamatan yang tidak ada sekolahnya bertarungnya lewat jalur prestasi, Bapak. Dan juga ada beberapa jalur yang afirmasi. Tapi kalau afirmasi kan khususnya untuk pondok dan masyarakat miskin ya Bapak, dan tenaga medis COVID itu. Tapi kita memberi ruang persentase, persentasenya itu kan 30% untuk yang prestasi. Jadi bertarungnya lewat prestasi. Bapak. Jadi mereka sudah diperlakukan tidak adil dari segi zonasi, Bu ya? Iya. Nah ini kan pemerintah sebenarnya harus membangun akses RKB unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang belum ada sebenarnya. Iya. Jadi ini diakui oleh pemerintah bahwa memang belum bisa melayani secara sepenuhnya dengan aturan pemerintah sendiri gitu kira-kira ya. Iya. Ya kayak SMA 3, SMA 5 ya Bapak. Terus SMA 1. Ngumpul jadi satu. Penghuninya SMA 3 itu kan satu zonasi ya Pak, sekolah besar. Nah ini kayak di rumahnya di mana? Jalan Pemuda itu mana Pak? Misal kayak Kauman, Sekayu, itu pasti diterima Pak. Ya, nah, yang anak kepingin di luar zonasi di pedurungan, pengen ke SMA 3 bertarungnya dengan nilai. Nah ini terus terang ini banyak orang tua yang marah. Jadi kayak saya kemarin dapat telepon juga Bapak dari salah satu ibu pas saya mimpin rapat K2, ini saya diomel-omelin juga. Ini bagaimana kebijakan pemerintah, Ibu, kita harus nerima, tidak boleh dimasukkan hati. Baik Bu, ada lagi Bu keluhan yang begini, Pak, saya ini anak saya zonasi masuk, prestasi masuk, tapi hanya karena kalah usia akhirnya nggak masuk. Gimana itu Bu? Jadi ada yang lebih tua yang diprioritaskan. Yang lebih tua karena harus anak usia yang lebih tua itu harus sekolah dulu. Nah, tapi saya yakin Bapak nanti mungkin sekitar tanggal 24 karena ada verifikasi. Ini yang jujur ini akan naik gitu loh Pak. Pasti yang jujur akan naik, yang enggak jujur dan tidak paham. Saya bukan mengatakan tidak jujur, kadang tidak paham antara jalur jenjang prestasi berjenjang dan tidak ini. Yang tidak jujur itu pada SKD itu loh Bapak. Iya. Ini juga ada yang tanya, ada yang ragu-ragu. Pak, ini nanti pokoknya kalau kami tidak dipanggil berarti itu sudah beres ya gitu. Nah, itu gimana? Apakah kalau yang tidak dipersoalkan boleh tenang bahwa dia sudah nggak ada masalah gitu kira-kira? Ya. Kalau tidak dipanggil ya boleh tenang gitu, Pak. Tapi kan ditunggu sampai tanggal 24, Bapak. Tanggal 24 ya. Sampai tanggal 24. Jadi ini nanti kalau mereka tidak merubah, nanti kita yang ngedes Pak. Kan kita bisa membuka ya Pak. Oh iya. Jadi dan yang itu diumumkan terbuka Bu ya itu ya? Terbuka Pak. Jadi kita terbuka. pun kita punya teman-teman anak-anaknya teman Dinas titip-titip saya juga nggak boleh dilayani. Karena masyarakat kasihan Pak ya. Jadi mereka pengen kita tidak ada rekomendasi apapun dari pejabat-pejabat yang ada dan kita bisanya nanti menyalurkan Pak.
menyalurkan sesuai dengan sekolah yang masih kosong gitu. Iya. Jadi kalau disimpulkan Bu, ini PPDB tahun ini dibandingkan dengan yang lalu-lalu lebih sederhana atau lebih rumit? Lebih rumit, Bapak. Padahal maunya lebih sederhana ya. Maunya kan lebih. Karena cantelannya banyak itu loh, Pak. Iya. Cantelannya meliputi Dukcapil, Dinas Sosial, Ban SM, terus Dinas Kesehatan itu, Bapak. Ya. Baik Bu, kalau soal PPDB walaupun banyak persoalan kelihatannya jalan-jalan solusinya sudah ada ya. Tinggal kita nunggu sampai tanggal 24 nanti seperti apa kan gitu. Dan teman-teman di Dinas Induk siap berjibaku Bapak, sampai sekarang juga lembur-lembur terus sampai malam-malam, dan kita melayani. Kemarin jam 7 malam masih ada yang masyarakat datang ke Dinas Pendidikan, malah ketemu Pak Gubernur juga Pak kemarin. Bagus sekali. Jadi selain di sekolah-sekolah, di Dignas juga siap, provinsi maupun kabupaten kota, tiap cabang dinas, di 13 cabang dinas ada posko Bapak. Terus kemudian di tingkat satuan pendidikan juga ada posko. Jadi kita semua terbuka untuk siap melayani masyarakat gitu, Pak. Baik Bu, sekarang beberapa masalah lain yang masih ada kaitannya juga. Jadi ini kan yang mau masuk banyak. Tetapi prakteknya, karena ada sekolah-sekolah, terutama SMK, yang terpaksa mengurangi daya tampungnya. Karena gurunya kurang. Ada yang gurunya pensiun tapi nggak diganti. Itu ada, saya dapat masukan ada SMK yang biasanya menerima 16 kelas, sekarang tinggal menerima 14. Yang kayak begini banyak nggak Bu? Banyak Pak. Kemarin dari SMA dan SMK itu pengennya meningkatkan daya tampung. Mengapa hal ini kita batasi Bapak untuk daya tampung? Satu, kita juga akan menggerakkan sekolah swasta. Jadi kalau sekolah negeri kita berikan daya tampung yang besar, ini kasihan juga dengan sekolah swasta Bapak. Terus dan kita dengan sekolah swasta itu kan betapa sudah memberikan sumbangsih untuk melayani pendidikan. Dan ini jangan sampai swasta itu tidak kumanan murid gitu Bapak. Terus kemudian untuk pembatasan daya tampung, ini juga maaf Bapak, untuk guru Bapak. Iya betul. Untuk guru, sementara ini perekrutan CPNS guru kan belum signifikan. Sehingga kita harus mengangkat GTT. Kalau mengangkat GTT dampaknya pada keuangan APBD daerah Bapak. Nah, untuk honor guru GTT tahun ini aja ya Bapak, itu kita sekitar 550 miliar pakai APBD Jawa Tengah. Nah, kalau terus membengkak pada untuk honor guru GTT PTT ini Bapak, ini untuk pembangunan kan habis. Ya, jadi lari ke honor guru banyak. Nah, belum juga kita pengennya kita sama kayak Pak Gubernur mengatakan, Pak Gubernur sekolah di sekolah swasta dulunya juga. Jadi ini kita akan menggerakkan antara sekolah swasta dan sekolah negeri sama-sama punya murid. Tapi persoalan yang dihadapi SMK Bu, banyak yang SMK, kalau SMA nggak ada masalah. Itu yang guru-guru produktifnya Bapak. Guru-guru kejuruan, guru-guru produktif. Ya, istilahnya guru produktif. Itu ada yang untuk mengampu 7 kelas itu PNS-nya tinggal 2 gitu ada. Mereka mengatakan sampai mengajar lebih 40 jam. 40 jam. Ada salah satu sekolah ini tapi SLB ya Bapak. PNS-nya cuma kepala sekolahnya toh. Jadi maksud saya, apakah ke depan ini kalau tidak diantisipasi apakah nggak krisis? Katanya tahun depan yang pensiun banyak lagi, bisa makin habis ini guru-guru. Gimana itu? Ya, kemarin guru-guru gini Bapak. Jadi kemarin ada terkait dengan guru double ganda gitu ya Pak ya. Ya, dengan seperti itu kan juga tidak bisa meningkatkan kualitas kompetensinya sebenarnya. Guru bahasa Inggris suruh ngajar produktif,
padahal dia tidak ahli di situ, kan gitu Bapak. Yeah. Nah, ini memang masalah besar terkait dengan SMK, karena di SMK itu kan satu, memang guru-guru produktif yang ada ini sangat-sangat kurang. Sehingga kompetensi keahlian yang ada, ini kadang belum merujuk pada kebutuhan industri. Dan apa yang dilakukan SMK, ini kadang kalau SMK-nya bagus Bapak. Tapi kalau maaf ada sekolah SMK yang tidak punya peralatan sama sekali. Ya toh. Jadi ini dan juga harus kita perhatikan bagaimana vokasi, pendidikan vokasi itu kan pendidikan yang per level-level kompetensi hitungannya. Nah, dan kita itu kan dalam tantangan global, bagaimana anak-anak ini kan kemarin juga kita lulusan SMK paling tidak penyumbang, ya, penyumbang devisa kan, jangan menambah pengangguran. Nah, sementara ini lulusan SMK, ini banyak yang nganggur gitu Pak. Nah, ini yang juga harus kita matchkan bagaimana dunia industri, re-engineering wilayah dalam satu kejuruan itu harus kita petakan. Karena di sini kita melihat banyak sekolah SMK membuka program keahlian, itu kadang tidak dilihat wilayahnya Bapak. Daerahnya pertanian, bukanya mesin. Nah, sehingga mereka harus boro keluar kan Pak, kalau cari pekerjaan. Jadi tidak membangun wilayahnya gitu Bapak. Sehingga gengsinya itu banyak ke mesin. Kalau sekolah-sekolah pertanian sementara ini kok penghuninya masih masih ringan sekali. Jadi kemarin untuk PPDB sekolah pertanian yang dapat asal dia daftar ke pertanian itu diterima Bapak. Jadi masih kosong untuk pertanian.